Gerak. Siap, kembali ke tempat. Sediakah bakal menjadi pembina? Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik ke kanan, haluan kanan. Jalan. Jalan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini yaitu kode kehormatan pramuka. Dan setelah dikeluarkan nanti seluruhnya masuk ke dalam aula. Paham? Siap, paham. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk masing-masing sangga, balik kanan luar, jalan. Seluruhnya duduk, siap, raut. For siap mengikuti materi hari ini. Laporan terima kembali kepada masyarakat. Siap. Duduk, istirahat, raut. Yang mana pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin yaitu tentang pramuka. Yang mana adik pada hari ini adalah kelanjutan daripada materi minggu lalu. Yang mana minggu lalu adalah tentang kegiatan struktur ambalan dan adat ambalan yang kita sudah ikuti secara bersama-sama. Yang mana untuk materi hari ini adalah kode kehormatan pramuka. Ada yang tahu kode kehormatan pramuka? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Silakan berdiri. Jawab. Apa itu kode kehormatan pramuka? Dasa, Dharma, dan Trisatya. Buat adik-adik semuanya silakan. Capek nggak? Capek nggak? Capeknya tidur dalam kelas kan? Ya, capeknya. Ketepatan. Ya. Konsentrasi, kekompakan, ketepatan. Apa yang kakak katakan langsung dipegang. Paham? Saya kasih contoh. Bahu. Ya. Oke, itu level pertama. Itu diri sendiri. Kompak ya, semangat. Bahu. Satu tangan dulu. Bahu. Terus bahu kanan. Bahu kiri. Bahu kanan. Kepala teman. Kepala. Bahu. Paha. Hidung. Telinga. Bahu. Bantara. Yang ada tersegar. Oke, baik bantara. Oke, dah. Paham? Siap. Kedua. Mulai. Kita mulai. Siap. Berdiri. Berdiri. Baik. Yang mulai. Siap. Bahu. Kalau saya mengatakan bahu berarti satu tangan. Ulangi. Bahu. Ya. Bahu kiri. Bahu kanan. Bahu. Kepala. Bahu teman. Ulangi. Bahu. Bahu kanan. Bahu kiri. Kepala. Telinga kiri. Kanan. Dagu.
Bahu teman. Paha. Angkat kaki bergantung. Kompak. Bahu kanan. Bahu kiri. Duduk. Terima kasih. Jangan tepuk pramuka. Pramuka. Baik. Kakak akan jelas singkat mengenai daripada Tri Satya dan Dasa Dharma. Tri artinya tiga. Satya artinya janji. Berarti ada tiga janji yang menjadi dasar, yang menjadi fundament yang harus ada di pramuka. Kita sebagai pramuka harus mengikuti, harus laksanakan. Yang harus dilaksanakan. Ada tiga. Itu wajib kita laksanakan. Pertama apa? Demi kehormatan itu aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku dan itu pramuka. Sudah masuk pramuka. Namun ada beberapa tingkatan pramuka, yaitu tingkatan pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, setelah kita pahami Tri Satya itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, dan ada beberapa hal-hal di sana yang tidak. Siapa yang bisa satu contoh menjalankan perintah sesuai agama masing-masing? Berdiri. Ayo, siapa yang bisa? Katakan. Yang bisa memberikan satu contoh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan berdiri. Apa? Ibadah. Menjalankan ibadah. Itu salah satu contoh yang disampaikan oleh teman kita. Apakah masih ada yang lain untuk Putri? Silakan. Ada? Oke, jadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ada satu contoh ialah menjalankan ibadah. Jangan sampai tidak melaksanakan ibadah itu. Yang kedua, apa? Cinta alam kasih sayang Cinta manusia. alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang berarti kita harus cinta terhadap apa yang kita tempati di sekeliling kita, di rumah, di jalan, di sekolah, dan dimanapun kita berada harus perhatikan lingkungan. Kenapa lingkungan itu adalah alam kita? Apa yang harus kita perhatikan di lingkungan kita? Apa kira-kira? Di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga, kemudian lingkungan RT, lingkungan sekolah. Apa kira-kira yang harus kita lakukan di sana buat anak-anak, adik-adik semuanya? Menjalankan kebersihan. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, patriot yang sopan dan setia. Patriot. Coba, apa kira-kira di sana patriot itu? Patriot yang sopan. Apa? Apa kira-kira contohnya? Siapa yang bisa? Coba. Yang ketiga, dasar dan yang ketiga apa tadi? Patuh dan patriot yang sopan dan kesatria. Patriot. Apa kira-kira patriot yang sopan dan kesatria? Apa kira-kira contoh dari 1 kalimat tersebut yang ketiga? Cinta. Berdiri coba, jangan takut. Silakan. Cinta tanah air. Yang lain? Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot, orang yang berjiwa patriotis
SNM masih belum selesai. Upacara kan belum selesai. Coba suaranya Belum bisa. ada. Apa kira-kira? Satu orang, berdiri. Siapa? Ada? Coba. Tidak usah, tak salah. Contoh. Apa? Siap mengikuti melaksanakan aturan negara atau undang-undang. Berarti patuh terhadap negara. Yang ke Daji Papa Rela, Daji Papa Patuh dan suka Musyawarah. setiap kegiatan yang akan kita laksanakan secara bersama-sama maka harus melalui musyawarah. Contohnya apa kira-kira? Adik-adik akan melaksanakan satu kegiatan. Kegiatan apa kira-kira contohnya? Apa kira-kira contohnya? Kan banyak kegiatan. Apa? Apa? Yang pertama kita laksanakan adalah pembentukan panitia. Yang pertama. Setelah pembentukan panitia maka dilanjutkan dengan acara pada saat kegiatan. Apa acaranya? Itu apa? Sepakati, musyawarahkan di dalam rapat tersebut. Nah, kemudian yang kelima. Apa? Rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah. Contohnya apa kira-kira? Rela menolong dan tabah. Memberi tanpa mengharap imbalan. Orang yang membutuhkan pertolongan maka kita wajib. Kenapa saya katakan wajib? Kalau wajib itu kita dapat pahala menolong sesama kita. Tetangga kita ada yang sakit, kita bantu. Kemudian tetangga kita adakan kenduri, baik agama apapun, baik rasa apapun. Kenapa? Karena pramuka tidak membeda-bedakan agama dan suku. Maka kita harus wajib kita bantu bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Itu satu contoh. Lanjut, yang ke-6. Terampil dan gembira. Coba, apa itu contohnya? Terampil dan gembira. Orang yang rajin membuat dasar karya, kemudian orang yang rajin di sekolah, rajin mengikuti kegiatan sesuai yang diikuti, kemudian terampil dalam segala apa yang diharapkan dia bisa melaksanakan. Jadi bukan hanya satu keterampilan yang harus kita bisa. Contoh, disuruh jadi pengirim bendera, langsung. Jadi anak pramuka semuanya harus bisa. Disuruh pergi beli obat, bisa. Suruh menolong orang, bisa. Suruh mengangkat orang sakit, bisa. Kenapa? Karena semuanya dipelajari. Disuruh menjadi MC, bisa. Disuruh menjadi pembawa doa, bisa. Semuanya berarti mereka adalah orang yang terampil. Beberapa contoh. Kemudian yang selanjutnya, hemat, cermat dan bersahaja. Ada, bisa contoh satu. Rajin menabung. Nah, di dalam TKK, buat adik-adik semuanya, buat kakak-kakak semuanya, TKK menabung itu ada. Penilaiannya TKK menabung adalah punya buku tabungan. Kita tidak melihat isinya, tetapi dilihat buku tabungan baru bisa mendapatkan TKK. Jadi bagi adik-adik yang punya TKK, yang punya buku tabungan sudah bisa ngisi TKK. Apa yang dipelajari di sana? Cara kita mengisi belangko untuk membuat buku tabungan. Di sana kan banyak itu.
pegawai bank. Bagaimana sikap Anda menghadap seseorang? Nah, di situ ada etika, ada adab. Itu yang perlu kita pelajari, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi buat adik-adik pramuka, memang kita itu terikat adalah artian aturan sesuai dengan kode kehormatan pramuka, Trisatya dan Dasa Dharma. Tetapi membuat kita menjadi orang yang baik. Mau nggak kira-kira jadi orang yang baik? Nah, inilah pramuka-pramuka yang bakal menjadi pramuka pemimpin ke depan yang tidak akan korupsi. Kenapa? Karena jujur. Terus yang ke-8, apa yang ke-8? Disiplin, berani dan disiplin. Dimanapun kamu berada, kamu disiplin. Kemudian siapapun yang ada-ada hadapi, jangan takut. Siapapun yang ada-ada jangan takut. Siapapun yang dihadapi artinya jangan kamu takut. Misalnya kamu suruh menghadap ke polisi, menghadap ke Kapolres, menghadap orang yang berbintang 3, jangan takut. Yang penting sopan santun, adab kita, tujuan kita ada. Apalagi disuruh menghadap kepada kepala sekolah, jangan takut. Menghadap itu berarti ada tujuan. Apalagi kalau misalnya ada disuruh tengah malam pergi ke tengah hutan, ambil barang ini, jangan takut. Tapi yang sering terjadi sekarang, bukan sekarang hanya dari dulu, di dalam rumah sendiri tengah malam takut keluar. Ada nggak di sini? Mau buang air kecil aja mati lampu, takut dia keluar dari kamar. Ada nggak? Ada. Nah, itu yang harus kita hilangkan di pramuka. Makanya di pramuka itu ada uji nyali. Bawa renungan ke kuburan, duduk kamu sendiri di sini. Itu bukan artinya menakut-nakuti, tidak. Bagaimana supaya mental, jiwa kita itu berani, suci dalam pikiran, perbuatan dan perkataan. Berani kita bertanggung jawab. Itu buat adik-adik semuanya. Jadi di pramuka memang prosesnya dibanding daripada kegiatan lain sangat berbeda. Kenapa? Karena pembentukan karakter, pembentukan disiplin. Maka orang mengatakan di pramuka itu gembleng. Memang digembleng karena dihina. Kalau tidak mau digembleng ya nggak usah jadi pramuka. Berarti kamu tidak mau siap untuk masa depan kalian. Nah itu. Kemudian selanjutnya dan dapat dipercaya. Coba apa contohnya bertanggung jawab dan dipercaya. Dikasih amanah. Apa kira-kira? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contohnya apa? Ayo. Nanti saya kasih tugas PR 10 menit harus selesai. Ini hanya wejangan aja seperti tambahan aja. Contohnya apa? Dikasih tugas. Kamu jadi pemimpin upacara hari Rabu mendatang. Tidak ada alasan saya tidak bisa. Harus bisa pramuka. Pramuka tidak ada mengatakan saya tidak bisa. Harus bisa. Hanya belajar. Salah benar nanti. Yang penting berani. Kenapa? Karena dengan kesalahan kita bisa menjadi orang yang benar, orang yang baik. Ada nggak orang kira-kira langsung jadi, langsung hebat? Ada nggak orang langsung kaya? Tidak ada. Ada nggak manusia langsung besar? Tidak ada. Semuanya melalui proses. Orang yang jadi presiden melalui proses. Orang yang menjadi camat melalui proses. Menjadi kepala sekolah menjadi proses. Menjadi guru melalui proses. Anda menjadi orang Bantara melalui proses. Semuanya melalui proses. Itu yang harus kita jalani. Yang terakhir, Suci dalam pikiran. suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Berarti jangan bohong. Tuh, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nanti melapor sama orang tuanya, Pak, saya mau ke sekolah belajar, ada kegiatan pramuka, atau bukan ke sekolah, dia ke jodoh.
anak pramuka tidak ada seperti itu yang di sini. Full. Jadi buat adik-adik semuanya, itulah pembahasan kita tentang pramuka. Jadi singkat aja penjelasannya. Kemudian adik-adik nanti di sini ada beberapa hal yang adik-adik laksanakan dan penjelasan. Ya, demi kehormatanku, aku berjanji akan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, bersama bersama hidup dan ikut serta membangun masyarakat serta menepati dasar dan Ya, 2 kali tepuk pramuka. Jadi ada 2 Trisatya, 3 Trisatya yang berbeda. Kalau ikut serta membangun masyarakat mulai dari Pandega, dan Pembina. Pramuka dewasa. Kalau pembina itu berarti sudah pramuka dewasa. Kenapa sudah dewasa 25 tahun? Dan perlu ada yang ketahui, kalau sudah usia 25 tahun tidak boleh lagi memakai peci. Peci seperti yang kakak pakai. Ya, di bawah usia 25 tahun tidak boleh memakai peci. Nah, di atas 25 tahun sudah tidak boleh lagi memakai baret. Gitu. Ya, buat adik-adik. Kita lanjut. Trisatya penjelasan. Apakah udah paham sampai di sini? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini tadi penjelasan satu persatu. Saya ambil. Nah, ini yang tadi sudah kakak bahas. Ini sesuai dengan RPP ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena ini nanti kakak menjadi pertanggungjawaban. Baik, buat adik-adik semuanya silakan berdiri. Baik, berarti belum paham asal muasal. Kalau kakak mengatakan tepu pramuka berarti satu kali walaupun tidak. Kalau mengatakan tepu pramuka berarti mana? Ada juga yang mengatakan 3 kali tepu pramuka. Kalau 3 kali sama dengan tepu pramuka. Berarti suaranya berbeda. Bisa? Bisa. Baik. Ini kita kompakan. Tepu pramuka. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke selanjutnya adalah penugasan. Penugasan masing-masing sangga mohon ada nama dan nanti kita bagi, silakan ambil tempat sesuai di mana ada yang berada di dalam ruangan ini. Waktunya 10 menit. Singkat. Waktunya 10 menit, kakak bagi kertas, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Ya, jadi musyawarahkan siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa yang anggota. Musyawarahkan. Jadi setelah kakak bagikan yang ini, silakan ngambil, nanti saya sebarkan di sini, silakan ngambil, baru dikerjakan. Siap? Ini adalah tantangan. Pramuka itu berani. Silakan ngambil. Silakan ngambil. Jangan dibacakan dulu. Jangan, tutup. Kembali ke tempat dulu. Ambil masing-masing sudah. Kembali ke tempat dulu. Jangan ditukar. Berdiri, bacakan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasar dharma yang keberapa? Ke-10. Lanjut. Sudah bacakan. Disiplin, berani, dan setia. Dasar dharma berapa? Disiplin, berani. Rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. Paling belakang. Sudut. Dasar dharma berapa? Ya, oke. Lanjut. Silakan. Siap cinta Berdiri. Siap cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Lanjut. Dasar dharma berapa? Stop. Nih. Berdiri.
berdiri setiap menjawab memberi pertanyaan berdiri. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada satu huruf berapa? Siap dan dengan satu. Oke, mantap. Lanjut. Siap, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Dasar dharma keberapa sampai bisa? Oke, bisa. Siap 4 Kak. Silakan. Baik, terima kasih semuanya. Jangan ditegakkan. Ya. Kalau tegak videonya nanti apa? Musyawarahkan. Musyawarahkan. Cari perbuatan yang dibolehkan cari perbuatan. Kalau bisa setelah ini bagaimana sekarang nanti kita malam bisa diambil. Prosesnya malah berat. Udah betul itu. Betul kan? Kalian 3, kami cuma 2. Kami aja kita video. Saya sekali memang sama kami. Berapa kali kami cari-cari. Pokok kan ya. Itu diikut perintah nggak sih? Saya lah. Musyawarah secara bersama-sama sesuai dengan tandanya. Semuanya sudah siap? Yang pertama kakak mengecek persangga. Mengecek persangga, minta satu orang dalam satu sangga itu berdiri mengucapkan diri saja perwakilan. Mulai dari yang lain. Di saatnya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Ucapan ini Satya, demi kebenaranku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Terima kasih, silakan duduk. Sangga, sebutkan. Sangga Perdobraga. Laksanakan. Di Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Terima kasih.
Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar. Terima kasih, silakan Ibu. Tangannya. Siap, mendengar. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar daging. Terima kasih. Silakan. Nama sangkanya. Siapa mengaku? Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup. Kami dari Sangga Pendobrak, saya selaku perwakilan dan ada Syahira, Norma dan Octavia. Kami dapat tugas itu dari Desa Dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Perbuatan yang sesuai kami mengambil dua. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ikut serta menjaga kelestarian lingkungan seperti melakukan reboisasi dan penanaman ulang tanaman-tanaman. Yang tidak sesuai juga kami mengambil dua. Yang pertama, mencemari lingkungan yaitu dengan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak memiliki sikap kerukunan seperti membuli, memilih-pilih teman. Sekian. Ada tanggapan nggak kira-kira? Ada? Udah pas? Udah pas? Oke. Aplaus satu kali tepuk pramuka. Perbuatan yang sesuai ialah yang pertama itu menjalankan ibadah dari sesuai agamanya masing-masing. Dan yang kedua, itu membiasakan diri melakukan kegiatan diawali dengan doa. Jadi mau makan atau mandi, melakukan kegiatan, berangkat sekolah, itu semua diawali dengan doa. Dan yang ketiga, selalu mengingat Tuhan dalam setiap kegiatan dan takut akan melanggar perintahnya. Dan perbuatan yang melanggar, yang pertama ialah meninggalkan ibadah atau tidak menjalankan ibadah. Dan yang terakhir, tidak melaksanakan perintahnya atau melanggar perintahnya. Ya, terima kasih. Ada tanggapan nggak? Ada. Oke. Terima kasih. Silakan. Saya Ria, perwakilan dari Sangga Penengah. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai Desa Dharma yang keempat, yaitu patuh dan suka bermusyawarah, menurut kami sikap yang sesuai yaitu mengikuti musyawarah seperti pada minggu yang lalu, yaitu mengikuti musyawarah struktur ambalan. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok di kelas. Dan yang ketiga, mengikuti rapat kegiatan. Dan yang keempat, mematuhi peraturan yang ada. Dan menurut kami yang melanggar, yang pertama, tidak menerima pendapat orang lain, tidak ikut serta dalam musyawarah, dan yang terakhir melanggar peraturan yang ada. Sekian hasil diskusi kami. Ada tanggapan? Kenalkan, saya Alwin, mewakili Sangga Pendobrak. Dan kami telah berdiskusi tentang Desa Dharma ke-8, yaitu disiplin, berani dan setia. Untuk pelaksanaannya yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, menggunakan atribut lengkap. Yang ketiga, berani berbicara di depan. Yang keempat, tidak takut ada masalah. Yang kelima, tidak meninggalkan teman ketika kesusahan. Larangannya yaitu terlambat mengikuti kegiatan. Yang ketiga, takut menghadapi masalah. Yang ketiga, mengkhianati teman. Sekian, terima kasih. Baik, ada tanggapan? Ya. Saya perwakilan dari Sangga Pendobrak. Berdasarkan hasil diskusi kami tentang Desa Dharma ke-6, yaitu rajin teratur dan gembira. Menurut kami contoh yang baiknya adalah 1. Berjiwa kreatif, 2. Rajin belajar, 3. Tidak pernah bolos sekolah, 4. Jika ditunjuk kita harus bersedia, 5. Senang dalam mengikuti kegiatan ambalan atau tidak terpaksa. Contoh yang tidak baiknya atau tidak untuk ditiru yaitu 1. Malas belajar, 2. Malas sekolah, 3. Jika ditunjuk tidak mau atau menunjuk orang lain, 4. Tidak niat mengikuti kegiatan ambalan, 5. Tidak mau mengerjakan tugas. Baik.
diperbolehkan. Yang pertama ada berkata sopan dan tidak menyinggung orang lain. Yang kedua menolong sesama manusia. Yang ketiga berkata jujur. Yang keempat berpikiran positif. Yang kelima berbuat hal-hal yang sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Yang keenam ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang tidak diperbolehkan, yang pertama menggunakan kata-kata kotor atau makian. Yang kedua berbohong. Yang ketiga tawuran antar pelajar. Yang keempat membuli kawan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan mengikuti kegiatan dari awal yang mana sudah memahami tentang Dasa Dharma, kemudian memahami tentang Trisatya dan memahami golongan-golongan yang ada di pramuka, mulai dari siaga, sesuai dengan usia, penggalang, penegak, pandega, dan pembina antapati atau pramuka dewasa. Itu pada dasarnya. Kemudian sudah bisa menyampaikan undang-undang sesuai dengan Trisatya, sesuai dengan Dasa Dharma. Bisa membuat alasan yang harus kita laksanakan dan yang tidak boleh kita laksanakan. Jadi buat adik-adik kesimpulan, mudah-mudahan apa yang adik-adik dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pribadi di masa-masa yang akan datang. Demikian untuk pertemuan kita, dilanjutkan dengan upacara penutupan. Terima kasih. Silakan bubar dan kita menuju ke lapangan. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Telah menerima materi, laporan selesai. Laporan terima, kembali ke tempat, bubarkan. Jawab. Tempat kehormatan, balik ke tempat jalan. Silakan berdiri. Memasuki lapangan upacara dan menyiapkan barisan. Siap, gerak. Penghormatan kepada Pradana dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pada Pradana, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan Ketua Sangga kepada Pradana. Sangga mencoba siap mengikuti upacara penutupan. Sangga peneliti siap. Sangga peneliti siap. Laporan selesai. Kembali tempat. Siap, kembali ke tempat. Penjemputan pembina upacara oleh Pradana. Silakan menjadi pembina.
Siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Hadap kanan kiri gerak. 3 langkah belakang. Jalan. Balik kanan, haluan kanan. Jalan. Langkah maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Kanan. Gerak. Apakah kakak ada amanah? Siap, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih pada Pradana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan amanat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semuanya, adik-adik semuanya, insan pramuka yang mana telah melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai insan pramuka. Yang pertama, kakak ucapkan terima kasih. Yang kedua, sini ada sedikit saya sampaikan yang mana di dalam pelaksanaan upacara penutupan ada kekurangan, mungkin lupa, dan mudah-mudahan untuk ke depan tidak terlupakan lagi. Yang mana pada saat menurunkan bendera, petugas bendera saat berada di depan sebelum menurunkan adakan hormat dulu. Jadi kita hormat dulu, baru maju ke depan menurunkan bendera. Mungkin tadi lupa. Ini kata hanya menurunkan. Dan untuk terakhir, yang mana pada hari ini ya terlaksana dengan baik. Namun masih ada beberapa orang yang tidak hadir dan mohon kepada kakak Pradana, kemudian anggota yang lain
dapat mengajak semua teman-temannya aktif dalam mengikuti pelatihan agar supaya mendapatkan apa yang diinginkan sebagai insan pramuka, sebagai generasi pramuka dalam mengisi kemerdekaan. Saja yang dapat Kakak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai.